Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita kembali akan berbincang dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Kita masih akan bicara tentang politik karena sesuai dengan bidang beliau. Karena sekarang ini juga ada isu yang tiba-tiba mencuat ke permukaan setelah petisi 100 yang mengusung tentang isu pemakzulan Pak Jokowi bertemu dengan Bapak Mahfud MD. Sinyal yang diberikan oleh Pak Mahfud sebagai seorang Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 itu menimbulkan reaksi dari para elit yang selama ini justru diam dengan isu yang diangkat oleh petisi 100. Misalnya saja Ketua Umum PBB Bapak Yusril Iza Mahendra dan juga Bapak Jimli Asyidiki yang semula cenderung kurang memperhatikan isu ini tiba-tiba bicara. Bahkan yang agak mengejutkan, Pak Yusril Iza Mahendra sebagai seorang pakar hukum tata negara mengatakan bahwa keinginan untuk memakzulkan Pak Jokowi itu merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Sementara Bapak Jimli Asyidiki bahkan mengatakan mengapa baru sekarang saat sebulan sebelum pemilu diselenggarakan baru pemakzulan itu disuarakan. Padahal petisi 100 itu sudah bersuara sejak tahun 2023 yang lalu. Pertanyaan kita kan akhirnya di masyarakat itu berkembang pertanyaan, selama ini Pak Jimli itu kemana saja sehingga mengeluarkan statement seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Pak Amir Hamzah untuk mempertanyakan apakah benar keinginan untuk memakzulkan Pak Jokowi itu merupakan sesuatu yang inkonstitusional. Bagaimana menurut Bapak? Pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa terlepas dari bagaimana nanti Presiden Jokowi itu dimakzulkan, ya, itu nanti dampaknya sangat kompleks. Ya. Contoh misalnya seperti yang pernah dikatakan oleh salah seorang mantan pengawas KPK, Bung Abdullah Mahwa, Ya. bahwa kalau Jokowi jatuh, baik dilengsarkan sebelum akhir masa jabatannya, atau sampai dia jalani masa jabatannya berakhir pada tanggal 20 Oktober, ya, dan terpilih pasangan baru, itu bukan saja Jokowi tapi banyak orang akan ke penjara. Ya. Ada hitung aja dari kabinet berapa orang, ya, dari para bupati, gubernur, para kepala daerah berapa orang, para politisi berapa orang. Nah, itu alasannya kenapa bisa masuk penjara? Itulah menyebabkan bahwa kita lihat saja misalnya seperti jatuhnya Bung Karno. Oke. Ya kan, cuma pada waktu Bung Karno itu kan lebih pada masalah politis. Ya. Kalau Presiden Jokowi ini kan nanti ada masalah-masalah kriminalnya lagi di samping masalah politis gitu kan. Ya, seperti masalah korupsi, ijazah palsu, ya? masalah manipulasi, masalah ijazah palsu, nepotisme, masalah janji bohong, masalah nepotisme dan lain-lain. Ya, banyak ya. Kalau Bung Karno kan hanya masalah politis, tapi kan yang ke penjara itu kan tokoh-tokoh semua kan. Betul. Ada Subandrio, ada Laksamana Mardani gitu kan. Ada juga beberapa jenderal dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kalau sekarang ini bukan lebih banyak dari itu lagi gitu. Nah, apalagi kalau nanti yang terpilih dari hasil pemilu ini tidak punya kemampuan untuk melakukan konsensus nasional dalam menyelamatkan bangsa ini dari berbagai kegaduhan yang saya udah bilang berkali-kali kepada Anda. Siapapun yang terpilih menjadi capres dan menjadi presiden dan wakil presiden lewat pemilu ini, Indonesia pasti akan tetap gaduh. Ya. Karena banyak persoalan sekarang ini yang kita simpan, kita sembunyikan, masalahnya ada, kita bilang tidak ada, dan kita tidak pernah menyelesaikan. Nah, contoh aja sekarang ini kan, kemarin-kemarin belum ada suara itu, tapi ketika ada pasangan Prabowo Gibran kan, masalah penculikan, masalah pelanggaran HAM, segala macam yang sudah terjadi belasan tahun lalu kan muncul lagi. Nah, jadi ini barangkali masalah-masalah yang menyebabkan banyak pihak, banyak pakar, banyak politisi yang melihat masalah ini sehingga ada yang menyatakan bahwa tidak konstitusional, padahal
usaha melengsarkan atau memberhentikan seorang presiden dalam masa jabatannya, kan jelas diatur dalam pasal 7A, pasal 7B, kemudian dengan cara-cara yang juga diatur dalam pasal 9 dan pasal 11 dari Undang-Undang Dasar 45 yang sekalipun dibilang palsu tapi sekarang berlaku. Ya, gitu. Nah, jadi ini sekarang masalahnya kebanyakan dari politisi kita, kebanyakan dari tokoh elit kita, dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah cara berpolitik yang kita bilang politik burung onta. Apa itu, Pak? Nah, di Afrika itu ada sejenis burung yang namanya burung onta. Kalau dia lihat ada manusia, kepalanya dia sembunyiin, mukanya dia sembunyikan. Nah, dengan menyembunyikan mukanya, karena dia tidak lihat manusia, dia menyangka bahwa manusia tidak melihat dia. Padahal badannya, sayapnya, ekornya, kakinya, kepalanya, kakinya semua udah nampak gitu. Nah, inilah yang politik burung onta. Burung onta inilah yang sekarang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi melalui berbagai cawe-cawe, melalui berbagai manuver politik, melalui berbagai cara, di mana kadang-kadang dia menjadi juru bicara dari KPU, kadang-kadang menjadi juru bicara di satu kepentingan yang bukan merupakan tugas dia dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi kemudian mari kita lihat bahwa sebenarnya pengakuan bahwa pemazulan atau pemberhentian presiden di tengah perjalanan masa tugasnya, kan secara resmi kan sudah diakui oleh Pak Mahfud MD. Dan Pak Mahfud MD menyampaikan ini kepada petisi 100 dalam kapasitas dia sebagai Menko Polhukam. Nah, Menko Polhukam ini mengkoordinir beberapa menteri. Ya kan, malah polisi, TNI, Menhankam ada di bawah dia, BIN ada di bawah dia. Segala yang berkaitan dengan politik dan keamanan ada di bawah koordinasi Pak Mahfud kan. Nah, sehingga sekalipun kita kaitkan bahwa Pak Mahfud juga adalah cawapres dari Ganjar, tapi kan dia ucapkan dalam kapasitas dia sebagai Menko. Ini berarti paling tidak sebagian dari kabinet Jokowi membenarkan bahwa nggak ada jalan, nggak ada apa-apanya, bukan masalah, bukan suatu pelanggaran konstitusi kan, untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Nah, dampak dari itu kan mendapat sambutan dari Ibu Megawati, kemudian mendapat sambutan juga dari Ketua DPR RI. Nah, tinggal sekarang masalahnya kan sudah menjadi jelas bahwa kalau kita bicara konstitusi, maka proses dan prosedur pemazulannya itu ada di DPR. Menurutnya, ada 2 tahap itu yang saya bilang. Tahap pertama menurut pasal 7A itu adalah partai politik dengan sekian suara mengusulkan ke DPR agar DPR membuat keputusan untuk melengsarkan presiden yang nantinya akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk disidangkan. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi membenarkan ini, maka keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin kemudian dikirim ke MPR untuk sidang istimewa. Di MPR itu kan untuk menetapkan itu menjadi keputusan pemazulan presiden, kan diperlukan 2/3 jumlah anggota MPR dari jumlah anggota MPR yang hadir minimal dalam paripurna 2/3. Jadi 2/3 dari minimal 2/3. Nah, kalau kita bikin hitung-hitungan, apalagi kali ini sudah disuarakan oleh PDIP, dan saya pernah menyatakan bahwa gaduh-gaduh sekarang ini, gaduh negara, gaduh bangsa, gaduh pemerintahan, konflik partai politik, terakhir bentrokan kepentingan antara Ibu Megawati dengan Presiden Jokowi, ini kan sebenarnya kan bersumber dari posisi Presiden Jokowi sebagai petugas partai menurut penetapan PDIP dan Ibu Megawati. Makanya saya berulang kali menyatakan bahwa pesan kepada Ibu Mega, Anda yang memulai, maka tugas Anda yang harus mengakhiri. Betul. Nah, karena itu kita harapkan agar supaya Ibu Mega jangan mengutip lagi cara kerja Presiden Jokowi dengan melakukan politik burung onta. Kalau udah jelas ini, posisi PDIP sekarang di depan rezim Jokowi ini apa? Nah, masalahnya sekarang untuk mendukung proses konstitusional pemazulan Presiden Jokowi itu ada cara-cara lain juga yang lebih mudah, yang juga tidak melanggar konstitusi. Apa itu, Pak? Nah,
kalau sudah tegas bahwa PDIP sekarang bukan bagian lagi dari rezim Jokowi, maka mestinya kan menteri-menteri PDIP yang ada kan dia tarik pulang. Oh iya, tarik mundur ya. Ada dua kemungkinan. Mereka memundurkan diri dengan sadar karena loyalitas kepada partainya, ataukah Ibu Mega sebagai ketua umum partai membuat keputusan untuk menarik mereka kembali. Dan bukan itu saja, bukan para menteri saja atau para wamen saja, tapi mereka ada di BUMN, yang ada di BUMD, yang ada di badan-badan, termasuk Ibu Mega yang punya juga kedudukan di BRIN dan di BPIP, juga Ibu Mega harus mundur. Karena ini semua kan bagian dari rezim itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian dengan hitung-hitungan suara tadi, kalau kita lihat PDIP tambah P3 kan sudah 100 lebih. Sudah. Nah, melihat perkembangan sekarang, makin masifnya pendekatan antara pasangan capres nomor 1 dengan pasangan capres nomor 3, maka tentu saja kan partai-partai pendukung capres nomor 3 bisa diminta untuk mendukung. Dan ini sudah lebih dari 314 suara di DPR pusat. Ini berarti bahwa untuk menggolkan persetujuan DPR guna meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa Presiden Jokowi dalam rangka pemakzulan sudah memenuhi syarat. Nah, itu yang saya bilang tadi, kenapa jalan ini tidak segera ditempuh? Itulah kita minta ketegasan dari Ibu Mega. Sudah terbuka peluang, masyarakat sudah dukung. Kemudian juga kalau Pak Profesor Jamil Asidik bertanya kenapa baru sekarang, Anda sendiri tahu bahwa kelompok Hizbullah Indonesia dari akhir 2022 kan udah menyuarakan ini. Cuma di sana disebut teritura. Yaitu pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945, pemakzulan Presiden Jokowi, dan pembentukan pemerintahan sementara. Nah, dalam memberikan dukungan kepada Ibu Mega dengan partai-partai politik yang nantinya akan mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi secara konstitusional, maka kita minta juga civil society yang ada. Yang sekarang ini kita lihat kan tokoh-tokoh purnawirawan militer kita sudah lebih terbuka lagi kan, malah ada seperti Pak Narko itu Jokowi pengkhianat, Jokowi pembohong segala macam. Pak Yayat Sudrajat yang pernah memimpin BAI, seorang intelijen ulung gitu kan, juga sudah secara terang menyatakan demikian. Lejen Soeharto, mantan komandan marinir dan mantan sekjen Kementerian Pertahanan juga sudah menyatakan demikian. Barangkali terakhir juga kemarin kalau nggak salah ajakan Pak Jenderal Gatot Nurmantio kan sudah lebih tegas lagi bahwa ada kecurangan, ada pengkhianatan segala macam, sudah harus saatnya kita bangkit. Sekarang yang menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang mau tampil sebagai pemimpin perjuangan dalam rangka melakukan revolusi sosial tadi. Ya kan? Nah, makanya saya bilang tadi, agar supaya nanti ke depan ini proses ini harus berjalan untuk apa? Kita menjaga stabilitas nasional kita, mencegah kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa sebagaimana dikatakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio kemarin, bahwa kalau kondisi ini kita biarkan maka akan terjadi disintegrasi nasional gitu kan. Dan kita lihat gejala-gejalanya sudah mulai ada, apalagi ada tekanan-tekanan geopolitik yang semakin menyebabkan posisi kita ini sangat resisten. Dan terbaru untuk mendukung proses Indo-Pasifik, itu Inggris akan mengirimkan angkatan lautnya di lautan Hindia. Nah ini kan Indo-Pasifik ini kan nantinya kan akan mendukung AUKUS, yang saya bilang pabrik kapal selam nuklir yang akan dibikin di sana. Nah, kondisi internal kita sekarang ada perkembangan baru di tingkat global bahwa para produsen mobil listrik tidak lagi membutuhkan nikel. Mereka membutuhkan cara baru gitu kan. Nah, kalau produsen pabrik mobil listrik ini tidak butuh nikel, kan berarti nikel kita ini kan akan jadi mubazir. Nah, sekarang dibangga-banggakan dihitung-hitung ini nanti akan menjadi barang loncokan saja gitu kan. Nah, inilah yang saya bilang, ada masalah internal seperti itu, ada masalah global seperti itu, di mana tekanan-tekanan geopolitik makin kuat, kemudian juga perkembangan yang terjadi di Teluk Persia segala macam, masalah serangan Amerika terhadap Houthi dan lain sebagainya.
juga perkembangan Amerika Selatan, Afrika Selatan yang menggugat Israel di pengadilan internasional yang sekarang sedang berproses. Ini kan juga menjadi tekanan geopolitik terhadap perkembangan nasional kita. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh teman-teman, terutama para purnawirawan militer. Kan saya pikir bahwa dari civil society sudah siap, walaupun masih perlu membangun konsensus karena masih ada apakah pandangan-pandangan yang berbeda antara berbagai kelompok civil society yang ada, gitu kan. Nah, seperti yang kemarin misalnya ada yang mengharapkan saudara Dr. Hariman untuk tampil lagi, tapi saya kira sudah tidak bisa. Karena apa? Kalau sudah Hariman untuk pimpin lagi demonstrasi, ada aksioma yang menyatakan bahwa Anda jangan pernah menugaskan seorang yang sama, melaksanakan tugas yang sama, di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa itu, Bang? Karena kalau Anda dorong, kekuatan Anda sudah dibaca orang, dan orang sudah tahu bagaimana menghancurkan kekuatan Anda. Di samping kelemahan Anda juga sudah diketahui orang, sehingga kelemahan Anda bisa dieksploiter untuk menghancurkan Anda. Gitu. Berarti dibutuhkan orang yang baru ya? Dibutuhkan orang yang baru, karena situasi dulu kan berbeda. Ya. Kalau kita baca latar belakang sejarah dulu kan, peristiwa Malari itu kan tidak bisa kita pisahkan dari konflik internal militer. Ya kan, tapi kan Pak Jenderal Dayatmo udah meninggal, Jenderal Ali Murtomo udah meninggal, Jenderal Sumitro udah meninggal, gitu kan. Tapi kita kan tidak bisa lepas dari situ. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam menelusuri masalah-masalah sekarang ini kita jangan gegabah, jangan terlalu vulgar mendiakan sesuatu, tapi harus secara sistematis kita tata dulu. Nah, oleh karena itulah saya bersyukur bahwa walaupun belum terbuka secara umum, tapi lebih kurang 2 bulan belakangan ini kan sedang terjadi komunikasi yang sangat intensif antara teman-teman purnawirawan TNI dengan civil society non-TNI. Nah, kita harapkan bahwa dengan perkembangan ini bisa dibaca secara arif oleh Ibu Megawati, bahwa kalau dia tidak melakukan apapun sekarang ini seperti yang kita harapkan, dan seperti saya bilang dalam bahasa sederhana, Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri, maka ke depan apapun kesalahan konstitusional yang dilakukan oleh Jokowi, apapun pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, apapun korupsi yang terjadi pada saat rezim Jokowi berkuasa, ini tidak bisa dilepaskan dengan tuntutan kepada PDIP sebelum ada ketegasan dari Megawati seperti yang saya bilang tadi. Ya. Tadi tahap pertama adalah yang paling sederhana dan yang paling mudah adalah perintahkan tarik semua menteri yang ada di kabinet, tarik semua pejabat dia yang ada di BUMD, baik di tingkat kementerian di BUMN, baik pada level komisaris maupun pada level direksi, dan juga yang paling bagus adalah Ibu Mega sendiri menyatakan dirinya mundur dari BRIN dan mundur dari BPIP. Apa efektifnya PDIP menarik menteri-menterinya juga dari BUMN? Apa efektifnya untuk melemahkan kekuatan Pak Jokowi? Dulu, kalau para menteri tidak mundur dan pada waktu masalah di ujung Orde Baru ya, atas permintaan Pak Harto kalau 10 menteri tidak mundur, mungkin keadaan kita tidak pernah menemukan era reformasi. Ya kan? Jadi bercermin pada itu ya. Nah, termasuk dan para menteri yang termasuk pada saat itu adalah Bapaknya Erlangga, Insinyur Hartarto. Ya. Yang ada dalam 10 atau 12 menteri yang ketika dipanggil oleh Pak Harto, kami mundur, kami nggak utus dengan Anda lagi. Ya, ini satu contoh. Ya. Dan ketika itu akhirnya pemerintah nggak bisa stabil, nggak bisa jalan. Akhirnya Pak Harto mengatakan, saya baca mundur. Nah, ini kan berarti Pak Harto sudah memperlihatkan satu sikap kenegarawanan yang sangat hebat. Padahal dia bisa saja pada saat itu menggunakan militer untuk kepentingan dia. Tapi karena dia lebih cinta kepada bangsa ini, dia lebih cinta kepada stabilitas nasional, dia lebih cinta kepada kepentingan nasional, maka begitu menteri-menterinya mundur, menteri itu menyatakan tidak mau bersama dengan dia lagi, maka dia mundur. Tapi problemnya kan Pak Jokowi ini nggak seperti Pak Soeharto. Enggak, saya kira yang saya minta bukan Jokowi yang harus meniru Pak Harto. Yang saya minta ini adalah Megawati meniru cara Pak Harto.
Pak tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Jokowi ini seperti sedang bermain politik burung onta. Itu efektifkah cara berpolitik seperti itu atau sebetulnya justru akan merugikan akan menimbulkan gaduh lebih gaduh lagi. Karena apa? Kalau Anda sudah ketahuan pencuri, kan akan orang bisa mempermalukan Anda, kan kelihatan di muka Anda. Yes. Iya kan? Tapi dengan menyebut muka Anda kan tidak menyelesaikan masalah, kan badan Anda kan orang lihat. Iya. Iya kan? Nah ini yang sekarang sedang dia mau sembunyi sampai di mana? Sebenarnya ini cara berpolitik yang salah Ya salah sembunyi. Kenapa? Lu sembunyi muka, tapi orang udah tahu lu korupsi seperti yang dikatakan oleh Pak Narto itu, Pak Sunarko kan? Lu pembohong, lu penipu. Ya. Menarik. Ya, kira demikian. Jadi menurut Babe, dengan kondisi yang sekarang ini, dengan adanya cara berpolitik yang seperti itu, dengan adanya harapan dari Bapak sendiri terhadap Ibu Mega, apakah ada kemungkinan Pak Jokowi bisa dengan cara mengingat tuntutan ini kan sebenarnya yang saya bilang tadi, dengan menarik para menterinya saja. Dan Ibu Mega menyatakan diri keluar dari BRIN, keluar dari BPIP, serta memerintahkan kader-kadernya yang ada di BUMN pada tingkat komisaris, tingkat Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi untuk mundur. Kan pemerintah goyah. Ya, bisa. Ya. Katakanlah mundur Menteri PAN, kan goyah di ASN kan. Aparat sipil negara kan jadi goyah gitu kan. Nah ini kan akan mempengaruhi kinerja bagi tingkat pusat maupun di tingkat daerah kabupaten kota, karena tidak ada penentu kebijakan dalam masalah-masalah aparatur sipil negara. Betul. Nah, sehingga bisa saja terjadi demikian seperti dialami oleh Pak Harto. Ya kan? Ketika kabinet sudah pada mundur semua, orang tidak kerja, apalagi kalau usaha Bang Faisal Basri untuk memujuk Sri Mulyani dan Basuki PUPR berhasil mundur dari kabinet, kan akan lebih tambah parah lagi. Karena ini kan akan berkaitan dengan IMF, kalau Sri Mulyani berkaitan dengan Bank Dunia dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Saya ingat kemarin juga dalam acara di Indemo itu, saya lupa entah EF Saifullah atau Faisal Basri, mereka juga minta agar menteri-menteri itu mundur. Karena dia melihat bahwa Jokowi ini sudah gagal dan nggak bisa dipertahankan dan memang selayaknya dimakzulkan. Kayaknya seperti itu. Nah teman-teman sekalian, memang sekali lagi kita berharap ya bahwa karena Pak Amir sendiri sangat berharap dari Bu Mega ya Pak ya. Maka ada sifat kenegarawan dari Bu Mega yang muncul, yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat dibanding kepentingan dirinya dan partainya. Karena bagaimanapun PDIP dan Megawati tidak bisa dilepaskan dari apa yang sekarang terjadi. Dan kalaupun misalnya dia tapi kalau misalnya dia memenuhi setiap yang dikatakan tadi, apa dosa-dosa politiknya bisa hilang ya? Kenapa? Dosa-dosa politiknya bisa berkurang, tanggung jawabnya bisa dikurangi. Nah, itu kan yang saya bilang itu kan. Kalau Ibu Mega menempuh jalan ini, koalisi dia nanti bisa sedang melakukan komunikasi ya dalam rangka pencapresan dengan paslon 03, 01 gabung, oke. Dia kan 03 kan, Iya. 01. Iya. Maka ini kan ada proses baru untuk melakukan Rekonsiliasi. merumuskan sebuah konsensus nasional. Iya. Sebagaimana dulu Pak Harto tidak menggunakan militernya kecuali untuk menindak PKI yang berontak, tetapi untuk aspek-aspek lain dalam rangka stabilitas negara kan dia kan menurut konsensus nasional. Semua pimpinan partai politik dia panggil, dia undang. Kalau partai terlalu banyak bagaimana? Akhirnya dari partai yang sekian banyak itu melahirkan hanya 10 partai kan pada pemilu pertama. Kemudian dia berlangsung lagi pemilu kedua udah 5 partai, pemilu ketiga udah 3 partai. Nah, kalau kita bisa melakukan itu secara sistematis dengan kesadaran bela negara yang tinggi, yang hanya merujuk kepada kepentingan nasional, insya Allah semua akan beres. Benar. Karena negara kita ini kan sekarang dalam keadaan begini, karena jiwa negarawan itu sudah hilang dari para elit politik, sehingga dibutuhkan jiwa-jiwa itu muncul lagi ya Pak ya. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Amir ini bermanfaat.
Kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir, makasih. Sama-sama.